Pemirsa, kebakaran menghanguskan rumah mewah di Batam. Naas setelah pemadaman, satu pria penghuni rumah tewas dalam kondisi mengenaskan. Diduga korban tak bisa menyelamatkan diri karena terkunci dari dalam. Kebakaran menghanguskan rumah 2 lantai di perumahan sentral Sukajadi, Batam. Api muncul dari lantai 2 dengan cepat menyebar menghanguskan sebagian bangunan rumah. Tragis saat api berhasil dipadamkan, satu pria pemilik rumah ditemukan hangus terbakar. Diduga korban terjebak di lantai 2 kamar. Warga sempat berupaya mendobrak dan menyelamatkan, namun terkendala pintu yang terkunci dan asap tebal. Saya mau tolong dia, baru pegang kayak gini, kulitnya pun ikut juga, jadi saya pun takut, gak berani. Jadi udah terbakar gitu bang, beliau? Korban. Kalau terbakar sih, tadi belum kena dia juga sih, soalnya masih asap yang tebal. 5 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Petugas belum bisa memastikan penyebab kebakaran. Ya, untuk sementara belum bisa dijelaskan secara lengkap, hanya bisa membenarkan telah terjadi kebakaran. Oke? Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Batam untuk diotopsi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Pemirsa, seorang pria mengamuk dan nyaris membakar SPBU di kawasan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku diamankan warga yang panik lantaran melempar korek api saat petugas tengah mengisi BBM. Belum diketahui motif dari aksi nekat pelaku. Pria ini mengamuk saat diamankan warga usai melempar korek api saat truk tangki Pertamina tengah melakukan pengisian BBM di SPBU Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Pria tanpa identitas ini terus melawan hingga membuat sejumlah warga dan seorang anggota TNI yang mengamankannya sempat kewalahan. Menurut keterangan supir truk Pertamina, pelaku tiba-tiba datang mendekat dan langsung menyalakan korek api saat ia tengah melakukan pengisian BBM ke dalam tangki SPBU. Beruntung aksinya yang nyaris membakar SPBU berhasil digagalkan warga. Tiba-tiba aja. Tapi benar itu bak korek. Tadi kalian sih api udah lah. Saya orang juga sini kan lagi iris panik. Tapi sempat nyala tuh apinya. Kelihatan api udah sasir. Sementara menurut petugas SPBU, pelaku sebelumnya sudah terlihat mondar-mandir di depan SPBU pada malam hari. Tidak diketahui motif dan latar belakang dari aksi pelaku yang nyaris membakar SPBU. Motifnya dari semalam, dari jam 12 malam. Terus pagi-pagi kesini lagi, nyamperin ke tempat nosing mau ngebakar pom bensin. Gitu. Ya. Tapi sebelumnya nggak ada ribut apa sama pegawai gitu? Nggak ada. Pelaku langsung diamankan ke Mapolsek Kelapa II. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku untuk mengetahui aksi nekatnya yang akan membakar SPBU. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan mewarnai penyergapan pelaku begal sadis di Kota Semarang. Pelaku yang berupaya kabur ditangkap setelah ditabrak mobil polisi. Petugas terpaksa melumpuhkan pelaku lantaran kembali berupaya kabur saat diminta menunjukkan keberadaan temannya. Penangkapan pelaku begal sadis yang sempat diwarnai aksi kejar-kejaran ini terjadi di Jalan Citarum, Semarang. Pelaku yang berupaya kabur dilumpuhkan setelah motornya ditabrak mobil petugas. Rentetan tembakan peringatan terpaksa dilepaskan karena pelaku BHS melawan dan masih berupaya melarikan diri. Dari penyelidikan polisi, pelaku merupakan kawanan begal sadis yang telah beraksi di 38 TKP. Dari penangkapan ini, pelaku terpaksa dilumpuhkan karena masih tetap berupaya kabur saat diminta menunjukkan keberadaan temannya. Kedua pelaku begal jalanan ini dikenal sadis dalam setiap aksinya. Pelaku selalu mencari sasaran dengan berpindah tempat dan mengincar korban yang menggunakan handphone dan kurang konsentrasi saat berkendara. Tersangka ini berpindah-pindah, jadi dia mobile.
melihat mana yang kira-kira lemah, perempuan atau mungkin laki-laki, atau mungkin yang bersangkutan melihat bahwa korban itu mungkin sedang menelpon. Itu yang cepat diambil oleh para pelaku. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengetahui pelaku dan jaringan lain yang kerap beraksi di kota Semarang. Kedua pelaku ini bakal dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi melaporkan. Seorang pria penghuni apartemen di Margonda Raya, Depok, Jawa Barat ditemukan tewas di lantai 12 kamar apartemennya. Korban didapati tergeletak di tempat tidur. Saat kejadian, istri dan anaknya sedang berada di Singapura. Polisi melakukan olah TKP menyelidiki tewasnya seorang penghuni apartemen di kawasan Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Pria 55 tahun ini ditemukan tewas di tempat tidur kamar apartemennya di lantai 12. Awalnya penghuni apartemen mencium bau tak sedap dari kamar korban dan langsung melapor ke Satpam apartemen. Korban diketahui tinggal sendirian, istri dan anaknya sedang di Singapura. Usai olah TKP diketahui tak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, namun ditemukan sejumlah obat di kamar korban. Setelah ketiga harinya dia ngubungin satpam apartemen. Setelah dibuka ternyata sudah tidak ada nyawa. Ya karena diketahui dibilang sakit, di situ ada obat-obatnya, obat diabetes, obat apa macam-macam di situ. Dia di sini sendiri atau? Hah? Sendiri atau? Sendiri, dia istri sama anaknya dia dari Singapura. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Pasangan suami istri di Cengkareng, Jakarta Barat mengalami luka bakar akibat dianiaya tetangganya. Ironis, penganiayaan dipicu karena pelaku tidak terima. Dinasehati agar istri pelaku tidak mendekati korban. Korban yang mengalami luka bakar hingga 70% sempat dirawat di Rumah Sakit Polri yang akhirnya meninggal dunia. Warga gempar dengan aksi penganiayaan yang dialami sepasang suami istri Mulyono dan Yuli dengan cara dibakar di depan rumah kontrakannya di Jalan Bangun Nusa, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Pelaku kabur, ternyata tetangga korban berinisial RN. Akibat penganiayaan ini, Mulyono mengalami luka bakar hingga 70% dirawat di RSUD Cengkareng, sementara istrinya terluka bakar di bagian tangan. Tahu-tahu teriakan tetangga pada ngomong kebakaran. Jadi peristiwanya itu aja, kebakaran, dan namanya kenapa kebakaran kan ya saya panik, saya keluar kan gitu. Saya keluar di sana, cuman kondisi korban sudah padam apinya. Peristiwa terjadi saat korban Yuli meminta RN menasehati istrinya agar tidak mendekati Mulyono, suami Yuli. Diduga RN kesal lalu menyiramkan bensin saat korban Mulyono pulang kerja lalu membakarnya. Yuli yang hendak menolong suaminya ikut mengalami luka bakar di tangan. Yang saya dengar sih ya masalah bilangin begini, bilangin istrimu, itu aja seperti itu kan ya, bilangin istrimu, nasihatin istrimu, seperti itu dari pihak istri korban ke pelaku tadi. Itu kurang lebih ada hampir 1 jam lah mereka itu berunding di situ. Polisi masih mengejar pelaku RN yang kini buron usai menganiaya tetangganya. Anggota di lapangan masih menyelidiki keberadaan pelaku, kemudian saksi-saksi saat ini masih kita panggil untuk kita minta keterangan. Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti untuk mengungkap penyebab pasti dari aksi penganiayaan ini. Sementara Mulyono yang sempat dirawat intensif akhirnya meninggal dunia. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Keluarga meminta polisi untuk segera menangkap pelaku dan dihukum seberat-beratnya. Serang pada polisi aja lah. Kita proses hukum aja berjalan lah. Seadil-adilnya aja gitu. Kita nggak bisa banyak.
Artinya dihukum yang seberat-berat sesuai aturan aja Pak? Iya, aturan hukum yang berlaku aja. Memang kalau pasal-pasalnya memang harus dihukum banyak. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga nekat mencuri motor di Lamongan, Jawa Timur karena tidak pernah dinafkahi suaminya. Rencananya uang hasil menjual motor akan digunakan untuk mengurus perceraian karena suami sudah tidak pernah lagi peduli. Pelaku mencuri saat melihat kunci tergantung di motor, kemudian disimpan di rumah. Rosi ditangkap polisi di sebuah kafe kawasan Kandang Semangkon, Paciran, Lamongan setelah membawa kabur sepeda motor dari tempat parkir. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, wanita berusia 47 tahun ini mengakui mengambil motor yang kuncinya ditinggal pemiliknya. Warga Panceng ini kemudian meninggalkan motor yang digunakan dan membawa kabur motor orang lain ke rumah. Rosi mengaku terpaksa mencuri karena suaminya tak pernah memberi uang. Mau apa, Bu? Ini untuk kebutuhan sehari-hari ya, gitu aja ya. Baru mau. Baru apa? Mau ngurus ya. Untuk biaya cerai. Hasil penyelidikan polisi, Rosi belum pernah melakukan pencurian dan membawa kabur motor saat berencana menggugat cerai suaminya. Sementara aksi pencurian yang dilakukan diketahui pekerja kafe dan ditangkap saat mengambil motor milik Rosi sendiri. Tersangka dengan inisial SB pada saat itu akan melaksanakan kegiatan pengurusan surat yang berada di samping daripada kafe aula. Ketika melihat motor ini masih berada di tempat parkir dengan kunci masih menggantung di tempatnya, yang bersangkutan atau tersangka ini ingin memiliki daripada motor tersebut. Hasil pemeriksaan sementara dari tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dengan barang bukti sepeda motor. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa menghabisi sepupunya di Bantul, Yogyakarta. Jasadnya dibuang pada saluran irigasi. Sakit hati lantaran kerap dibully dan akan dibunuh jadi alasan pelaku menghabisi korban. Warga Sedayu, Bantul, Yogyakarta dikejutkan dengan penemuan sesosok jenazah pria di saluran irigasi. Keberadaan korban berawal dari kecurigaan polisi yang menangkap mobil pelaku NS karena melaju kencang tanpa plat nomor. Setelah dihentikan, pelaku NS tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan. Pelaku yang diperiksa secara intensif akhirnya mengakui mobil tersebut milik kerabatnya dan digunakan untuk pergi bersama korban. Sakit hati lantaran sering dibully dan diancam akan dibunuh, membuat NS mahasiswa asal Samarinda nekat dengan lebih dulu menghabisi BD sepupunya di tengah perjalanan. Mencurigai kendaraan yang tidak dapat nomornya. Setelah dilakukan interogasi ternyata ada kasus di antara mereka dan ditanya temannya mendapat karena ada masalah pribadi kemudian mayatnya dijual ke sini. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Pemirsa, seorang anak di bawah umur nekat menawarkan kegadisannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Korban justru diperkosa orang tak dikenal setelah dicekoki minuman keras. Mucikari yang menjual korban tak pernah memberikan uang yang dijanjikannya. Wanita ini diamankan polisi setelah menjual kegadisan anak di bawah umur di Padang Sidempuan, Mandailing, Natal dan tidak membayar uang yang dijanjikan setelah korbannya diperkosa pria yang membeli. Korban anak di bawah umur melapor ke kantor polisi karena tidak pernah menerima uang dari mucikari. Sementara korban justru diperkosa seorang pria di sebuah warung. Pemerkosaan dilakukan setelah korban dalam kondisi tak sadarkan diri. Dua kali kapan dah? Setelah yang jumpa 3 kali ini? Dua kali? Inilah yang terakhir di setubuh itu? Ya, bulan lalu lah, bulan 2 itulah terakhir. Yang ketiga kali itu kan? Yang dia kemari itu kan?
Dari hasil penyelidikan polisi, korban setelah dijual muncikari disekap oleh pelaku pemerkosaan di dalam warung. Korban nekat menawarkan menjual diri karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Laporan tersebut mengatakan bahwasanya si korban disekap di dalam sebuah warung yang ada kamarnya, di mana si korban terlebih dahulu diberi minuman sehingga korban pingsan dan dimasukkan ke dalam kamar. Lalu keesokan harinya korban bangun dari tempat tidur dan si korban sudah tidak mengenakan pakaian. Di dalam kamar dilihatnya ada laki-laki. Para tersangka masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta Perdagangan Manusia. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Tak terima istri diperkosa, seorang pria bunuh kerabatnya. Pelaku sakit hati karena korban terus menggoda istrinya dan melakukan pelecehan seksual. Sergap masih akan kembali